Jadi istilah seleksi PTN ya, perguruan tinggi negeri ini dari waktu ke waktu tahun dan 1976 sampai 1979 itu mengadakan seleksi masuk bersama yang disebut dengan SKALU. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada SKALU, Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. Kemudian di tahun 1979 sampai 1983 itu ada SKASU, Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas, jadi mulai melebar dari 5 menjadi 10. Kemudian di tahun 1983 sampai 1989 itu ada istilah Sipenmaru. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian dulu pernah masuk Sipenmaru ya. Ini seleksi penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian, dikenal dengan nama PMDK, penelusuran minat bakat dan keahlian. Kemudian di tahun 1989 sampai 2001 kita ada istilah UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Ya, kemudian di tahun 2001 sampai 2008 ada istilah SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. 2008 sampai 2013 itu ada SMPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri kalau berbasis rapot. Kemudian kalau yang berbasis tesnya kita ada SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri yang dimulai tahun 2013 sampai 2018. Ini saya ambil sumbernya dari kompas.com ya. Next nah, apa kontribusi IPB University? Jadi pada tahun 1978 pada saat penerimaan jalur mahasiswa baru itu dikembalikan lagi ke masing-masing universitas, Profesor Dr. Insinyur Andi Hakim Nasution, yaitu Rektor IPB tahun 1978 sampai 1987 itu merintis penerimaan jalur menggunakan berbasis prestasi, berbasis rapot yang disebut dengan Perintis 2. Nah, sejak saat itu IPB mulai sebagian besar mahasiswanya sekitar 70% itu adalah menerima berdasarkan jalur rapot dari seluruh Indonesia. Kemudian ada istilah USMI, undangan seleksi masuk IPB gitu ya. Saya termasuk yang jalur USMI, kemudian setelah itu ada jalur PMDK ya. Nah, yang kemudian yang terbaru mungkin bagi sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian ada yang masuk IPB. Nah, mulai tahun 2008 jalur rapot internal yang di IPB itu diangkat ke level nasional. Pada saat itu rektor kami adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Heri Suhardianto, itu rektor IPB 2008-2012, itu mulai mengangkat yang tadinya pada level IPB menjadi pada level nasional yang disebut dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Makanya ada SNMPTN mulai tahun 2028 ya. Berikutnya adalah saya akan berbicara lini masa dari masa ke masa mulai dari 2009 sampai yang sekarang. Mulai 2009 sampai 2022 jalur rapot kita kenal ada dua secara nasional, itu ada SNMPTN ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang jalur tesnya itu kita kenal dengan SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian dibuka juga jalur mandiri. Jadi ada kesempatan untuk membuka dari jalur mandiri. Nah, sedangkan mulai tahun 2023 dan tahun 2024 ini namanya berganti ya. Dari jalur rapot yang tadinya SNMPTN sekarang namanya jadi SMPP. Ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian jalur tesnya itu adalah seleksi nasional berbasiskan tes. Kemudian di masing-masing perguruan tinggi negeri diberi kesempatan untuk membuka jalur mandiri. Ini kami punya historical panjang, karena tadi seperti saya sampaikan, melalui Profesor Dr. Andi Hakim Nasution mulai tahun 78-79, kami sudah punya basic yang kuat bagaimana cara menyeleksi mahasiswa melalui jalur raport. Ya, kami pada saat era SMPTN, kami memang kami sadar bahwa nilai di masing-masing sekolah pasti berbeda-beda, sehingga kami mempunyai ukuran bagaimana mengevaluasi ya keberhasilan SMA-SMA tersebut di IPB University. Nah, kami lihat dari alumninya yang berkiprah di kami, seberapa besar prestasinya. Ini kami sebut dengan indeks sekolah. Nah, untuk siswa itu sendiri, pada saat SMPTN kami menggunakan 4 komponen nilai: matematika, fisika, kimia, biologi. Kenapa pada saat itu kami menggunakan 4 komponen nilai? Karena sebagian besar program studi yang ada di kami, terutama di program sarjana ya. Ini saya bercerita pada program sarjana, itu adalah basisnya IPA.
Yang kedua, tadi alasannya adalah pada tingkat pertama kami ada program kompetensi umum, di mana semua mata pelajaran termasuk kimia, biologi, fisika diberikan di tingkat 1. Ya. Nah, kemudian di SBMPTN ya pada saat itu kami menggunakan skor UTBK SBMPTN, tapi kami menyarankan selain TPS juga kemampuan IPA, atau kalau yang dari non IPA ngambil, kami sarankan untuk mengambil IPC. Ya. Nah, kemudian jalur mandiri kami menyelenggarakan jalur tes yang tentunya disesuaikan dengan soal-soal yang ada di IPB. Nah, bagaimana dengan SMBP yang berlaku tahun 2023 kemarin dan tahun 2024 ini kami menggunakan kriteria menggunakan SMBP. Nah, di SMBP dan jalur rapot lainnya di IPB, kami menggunakan pertimbangan adalah tadi indeks sekolah, kemudian kriteria sesuai dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, ya kemarin dari ada pembaruan di tahun 2024 ya, tapi pada dasarnya semuanya adalah sama. Yang pertama adalah memanfaatkan semua nilai rapot. Jadi semua rataan nilai rapot. Rataan nilai rapot ini diberikan proporsi adalah 50%. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah rataan dari mata pelajaran pendukung. Jadi nanti adik-adik kalau ingin masuk ke perguruan tinggi tertentu, jurusannya apa, mulai sekarang silahkan dicari. Kalau ingin menggunakan jalur rapor, ya, mata pelajaran pendukung apa yang memperkuat adik-adik sekalian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut, terutama di program studi tersebut. Tadi disebutkan oleh Pak Winar, Direktur SMA, misalkan ingin masuk ke kedokteran. Salah satu prasyarat masuk ke kedokteran itu adalah nilai biologi. Nah, perkuat nilai biologi selama 5 semester. Jadi itu sudah ada, dan itu sudah ada di universitas tertentu terkait dengan mata pelajaran pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke program tersebut. Kemudian prestasi. Nah, ini adalah pada saat SMBT. Kemudian SMBT tahun 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 SMBT ini yang diujikan juga berbeda. Jadi kemampuan skolastik, kemudian penalaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penalaran matematika. Ya. Nah, kalau jalur mandiri kami yang menggunakan tes soal kami bersifat high order thinking skill. Jadi kemampuan penalaran yang dimana aplikasinya meliputi semua bidang termasuk bidang kimia, biologi, fisika, dan matematika serta informatika. Nah, ini tes seleksi ada di kami. Ya. Berikutnya adalah terkait, pada tahun 2022, pada saat seleksi SNMPTN, kami sudah menggunakan machine learning. Jadi, kami sudah menggunakan pemodelan, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk lolos seleksi. Nah, dari hasil analisis kami, faktor-faktor indikator yang mempengaruhi hasil seleksi yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian rekam jejak sekolah. Tentunya kami mengevaluasi kalau sekolah itu bagus, berarti rekam jejak alumninya di kami juga bagus. Kemudian program studi pilihan 1, wajar, kenapa? Karena pada proses seleksi, program studi pilihan 1 ini adalah dalam proses SNMPTN kami diberikan dulu pilihan program pilihan 1, kami kembalikan ke pusat, kemudian kami dapat program studi pilihan 2. Nah, sehingga salah satu faktor penentu adalah program studi pilihan 1, kemudian program studi pilihan 2. Jadi IPB menerima juga pilihan keduanya, tapi ini biasanya dari Jawa Barat ya, karena atau dari provinsi lain ya, karena kita ada periode seleksi tahap kedua. Kemudian peringkat siswa di sekolah serta prestasi. Nah, bagaimana dengan nilai? Setelah kami evaluasi, ternyata yang mempengaruhi seleksi adalah rataan matematika selama 5 semester, rataan biologi selama 5 semester, rataan kimia selama 5 semester, dan rata-rata overall dari matematika, fisika, kimia, biologi selama 5 semester. Kami evaluasi di tingkat pertama bahwa di semester 1 di tingkat pertama 97,86% mahasiswa berhasil di semester 1-nya. Indikator keberhasilan kami adalah jika IP mahasiswa lebih dari 2,1 ya. Jadi sekitar 97,80% mahasiswa berhasil melampaui semester